Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafra Saridafa dengan NIM 2210 842011, mahasiswi program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Yang terhormat Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP, MPA, selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Ilham Aldelano Azre, SIP, MA, selaku pembimbing kedua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Implementasi Program Unggulan Perbaikan Irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Bab 1 Pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris dengan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang mencapai 12,6% terhadap PDB nasional pada tahun 2024. Keberlanjutan dan produktivitas sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung khususnya irigasi. Irigasi berfungsi menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian secara teratur, terukur, dan merata. Jika terdapat kerusakan pada daerah irigasi, dapat menyebabkan distribusi air tidak optimal dan mengganggu pertanian masyarakat. Dengan demikian, besarnya ketergantungan sektor pertanian, khususnya tanaman padi, terhadap ketersediaan air irigasi tersebut menuntut adanya sistem irigasi yang berfungsi optimal. Namun, sebagian besar jaringan irigasi di Indonesia masih mengalami kerusakan. Hal ini tercermin dari total luas daerah irigasi di Indonesia sekitar 9,14 juta hektar, diperkirakan 46-70% berada dalam kondisi rusak, terutama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menjalankan berbagai program perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan air pertanian. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan program perbaikan irigasi sebagai program unggulan daerah pada periode 2021 sampai 2026. Program ini bertujuan untuk membangun jaringan irigasi yang baik guna memastikan distribusi air berjalan lancar, meningkatkan luas lahan yang terairi, serta mendukung kesejahteraan petani. Program ini dilaksanakan secara lintas sektor dengan melibatkan Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian sebagai instansi pelaksana. Selanjutnya yaitu fenomena empiris dan fenomena teoritis. Kabupaten Tanah Datar memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sistem irigasi dalam mendukung pertanian. Hal ini terlihat dari 80,7% atau 17.003 hektar dari total 21.061 hektar lahan sawah merupakan sawah beririgasi. Sedangkan hanya 19,3% atau 4.058 hektar yang berupa sawah tada hujan. Meskipun memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem irigasi, sebagian besar jaringan irigasi masih banyak yang rusak, di mana dari 635 daerah irigasi kewenangan kabupaten, sebanyak 131 daerah irigasi mengalami rusak sedang, dan 199 daerah irigasi mengalami rusak berat. Totalnya terdapat 330 daerah irigasi atau 17.180,30 hektar yang membutuhkan perbaikan. Dapat dikatakan luas jaringan yang rusak bahkan lebih besar dibandingkan dengan jaringan yang berada dalam kondisi baik. Program unggulan perbaikan irigasi telah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2025. Namun, capaian program masih fluktuatif atau masih belum stabil. Capaian kinerja program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 sampai 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Masih terdapat infrastruktur irigasi yang belum permanen yang menggunakan material sederhana seperti kayu, batu, bambu, dan karung berisi tanah yang menyebabkan jaringan irigasi rentan mengalami kerusakan. Adanya ketidakmerataan air telah menimbulkan keluhan dari petani di beberapa negari seperti Limau Rambatan, dan Padang Mage. Petani melaporkan bahwa air tidak sampai ke sawah, sehingga mereka mengalami keterlambatan masa tanam dan penurunan produksi padi. Program unggulan perbaikan irigasi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pemeliharaan yang tidak mencukupi, rendahnya partisipasi P3A dan kelompok tani, dan rendahnya dan koordinasi yang belum maksimal antar instansi.
Menurut Amara Raksasataya, kebijakan merupakan strategi dan rangkaian langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya mencapai tujuannya karena kerusakan jaringan irigasi dan ketidakmerataan air masih banyak terjadi. Analisis implementasi penting untuk menganalisis sejauh mana program unggulan perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Dengan tujuan penelitiannya untuk menganalisis implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik pada sektor pertanian. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan maupun program pengelolaan dan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya petani, terhadap pentingnya pengelolaan irigasi yang baik. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini digunakan beberapa studi penelitian terdahulu yang relevan untuk menjadi dasar dalam penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, teori penelitian model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan dalam penelitian ini. Model ini memandang implementasi sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan yang sengaja dilakukan untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam kerangka model ini terdapat 6 variabel yang menjadi fokus analisis, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kegiatan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, disposisi implementer. Selanjutnya, skema pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada badan berikut. Selanjutnya, definisi konsep. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Implementasi kebijakan publik adalah tahap pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui program, prosedur, dan aktivitas yang dilakukan oleh aktor pelaksana. Model implementasi kebijakan adalah kerangka analitis yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan. Program unggulan perbaikan irigasi adalah salah satu bentuk kebijakan daerah Kabupaten Tanah Datar yang berfokus pada penguatan infrastruktur pertanian melalui perbaikan sistem irigasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan air secara optimal. Selanjutnya, definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada bagian berikut, pada tabel berikut. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Peranan peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama yang bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, serta menganalisis hasil untuk menghasilkan kesimpulan. Proses penelitian dimulai dengan mengurus perizinan penelitian, pengumpulan data awal melalui survei lapangan, melakukan kajian literatur, dan wawancara dengan pihak terkait. Kemudian analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan atau PUPRP dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan melibatkan berbagai sumber informasi yang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang diperlukan. Selanjutnya, bab 4 deskripsi lokasi penelitian. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota di Batu Sangkar dan dikenal sebagai Luhak Nantuo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.377,10 km kuadrat yang terdiri dari 14 kecamatan dan 75 nagari dengan karakteristik wilayah berupa dataran tinggi dan perbukitan yang dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan. Gambaran umum Dinas PUPRP.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan PU, atau yang disingkat PUPRP, Kabupaten dan Datar merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan. Dinas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023. Gambaran umum Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk mendukung pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Tanah Datar. Dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Selanjutnya, bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar dapat diimplementasikan secara efektif. Standar kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, sedangkan sasaran kebijakan menunjukkan tujuan yang ingin dicapai. Penetapan standar dan sasaran merupakan langkah awal dalam implementasi kebijakan. Pertama, indikator kejelasan tujuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar telah dirumuskan secara jelas dan terukur. Tujuan program tidak hanya tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 sampai 2026, tetapi juga dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 melalui sasaran, indikator kinerja, dan target capaian yang spesifik. Program ini berfokus pada peningkatan ketersediaan air irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Kejelasan tujuan tersebut diperkuat dengan penggunaan Indeks Kinerja Sistem Irigasi atau yang disingkat IKSI sebagai alat ukur keberhasilan program yang memiliki indikator dan pembobotan yang terstandar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementer dari Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan utama program. Dengan demikian, berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, indikator kejelasan tujuan dalam implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar telah terpenuhi dengan baik karena tujuan program dirumuskan secara jelas, terukur, dan dipahami oleh seluruh pelaksana. Selanjutnya, indikator keadilan, di mana telah menunjukkan prinsip keadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa standar teknis program telah diterapkan secara seragam berdasarkan SOP dan pedoman teknis yang berlaku. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing lokasi agar sesuai dengan karakteristik dan permasalahan irigasi di setiap wilayah. Penentuan lokasi perbaikan irigasi dilakukan secara objektif melalui kombinasi pendekatan teknis, perencanaan, dan partisipasi. Secara teknis, lokasi ditetapkan berdasarkan data lapangan kondisi irigasi. Distribusi manfaat program belum sepenuhnya merata karena pada beberapa kelompok tani menyampaikan bahwa masih terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan namun belum mendapatkan perbaikan akibat keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan perbaikan. Namun, pelaksanaan program tetap mengedepankan prinsip keadilan proporsional dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat kerusakan dan kebutuhan paling mendesak, sehingga ketidakmerataan manfaat yang terjadi bukan disebabkan oleh perlakuan yang tidak adil, melainkan karena keterbatasan sumber daya dan penerapan skala prioritas. Selanjutnya, pada variabel sumber daya. Implementasi suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila sumber daya yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan non-manusia. Pada indikator sumber daya manusia ditemukan belum memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada Dinas PUPRP, khususnya bidang PSDA, terdapat kekurangan tenaga teknis dan pengawas akibat banyaknya ASN yang pensiun. Akibatnya, tenaga teknis atau pengawas seringkali menangani beberapa lokasi pekerjaan sekaligus, sehingga pengawasan belum maksimal. Pada Dinas Pertanian, khususnya bidang PSP, tidak terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik, khususnya teknik sipil, yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Akibatnya, Dinas Pertanian masih bergantung pada koordinasi dengan Dinas PUPRP serta bantuan konsultan perencana dan konsultan pengawas dari pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Pada indikator sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program telah didukung oleh berbagai sumber pendanaan, yaitu dari APBD Kabupaten, Pokir Anggota Dewan, APBD Provinsi, dan APBN. Namun, ketersediaan anggaran tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan jaringan irigasi,
Selain itu, realisasi APBD belum mencapai target secara optimal yang dipengaruhi oleh progres pekerjaan fisik di lapangan, sehingga belum seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Sarana dan prasarana pendukung telah tersedia, namun jumlah dan kondisinya masih terbatas. Terlihat dari Dinas PUPRP yang mengalami keterbatasan alat berat, kendaraan operasional, serta beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan yang menyebabkan beberapa pekerjaan mengalami keterlambatan serta Dinas Pertanian yang belum memiliki fasilitas khusus untuk mendukung pekerjaan perbaikan irigasi. Selanjutnya, pada variabel karakteristik agen pelaksana. Pembahasan mengenai karakteristik agen pelaksana tidak dapat dipisahkan dari aspek struktur birokrasi. Struktur birokrasi sendiri dapat dipahami sebagai sifat serta pola hubungan yang berlangsung secara berulang dalam organisasi pelaksana. Pada variabel pada indikator struktur birokrasi ditemukan sudah sederhana dan tidak berbelit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi pelaksana program melibatkan dua instansi utama, yaitu Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian. Selain kedua instansi tersebut, Kecamatan Nagari, P3A, kelompok tani, dan pihak kontraktor juga terlibat. Kedua instansi pelaksana telah memiliki SOP dan pedoman teknis yang jelas sebagai acuan pelaksanaan program. Selanjutnya, pada indikator pola hubungan birokrasi ditemukan telah berlangsung dengan baik. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang saling terhubung dan saling mendukung antara Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan program, dikarenakan hubungan birokrasi tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi juga secara informal, serta keterlibatan berbagai pihak dalam Komisi Irigasi Kabupaten. Selanjutnya, pada indikator norma-norma, temuan penelitian menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana terhadap aturan teknis dan prosedur yang telah ditetapkan. Dinas PUPRP menekankan bahwa setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis. Nah, di sisi lain, Dinas Pertanian mengharuskan pelaksanaan patuh terhadap kontrak kerja dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hasil pekerjaan harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sebelum kegiatan dinyatakan selesai dan diterima secara resmi. Selain norma formal yang berkaitan dengan aturan teknis dan administratif, Dinas Pertanian juga menerapkan norma sosial berupa penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Selanjutnya, pada variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Komunikasi mengacu pada proses penyampaian informasi, baik dari tingkat atas organisasi ke bawahnya maupun antar instansi. Pesan yang disampaikan berpotensi mengalami penyimpangan atau penyebaran yang kurang tepat, baik disengaja maupun tidak oleh komunikator. Pada indikator komunikasi ditemukan telah berjalan cukup baik dan terstruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam program unggulan perbaikan irigasi dilakukan melalui dua jalur, yaitu formal dan informal. Informasi program disampaikan secara bertahap, mulai dari dinas ke kecamatan, lalu ke nagari, dan ke P3A, lalu ke ketua kelompok tani serta anggotanya. Informasi yang disampaikan umumnya cukup dipahami oleh pengurus P3A dan kelompok tani, namun pemahamannya belum merata di seluruh masyarakat petani. Selanjutnya, pada indikator koordinasi lintas sektor yang ditemukan belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam program ini telah melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi pelaksana. Koordinasi tidak hanya dilakukan antara Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian sebagai pelaksana utama program, tetapi juga melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, P3A, kelompok tani, serta masyarakat sebagai penerima manfaat program. Pemerintah kecamatan dan nagari berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara instansi pelaksana dengan masyarakat, terutama dalam penyampaian informasi program, penataan kebutuhan, pengusulan lokasi perbaikan, serta pendampingan pelaksana kegiatan di lapangan. Sementara itu, P3 dan kelompok tani turut terlibat dalam menyampaikan kebutuhan permasalahan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dalam koordinasi lintas sektor. Hal ini ditandai adanya tumpang tindih pekerjaan antara Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian pada beberapa jaringan irigasi sederhana yang belum memiliki batas kewenangan primer, sekunder, dan tersier secara jelas dan masih kurangnya intensitas koordinasi. Eh, Selanjutnya pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merujuk pada situasi lingkungan eksternal tempat kebijakan tersebut dijalankan. Lingkungan tersebut dapat memberikan dukungan ataupun hambatan terhadap proses implementasi kebijakan publik.
Pada indikator kondisi ekonomi ditemukan belum sepenuhnya mendukung implementasi program, di mana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi petani sebagai kelompok sasaran program turut mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program. Dikarenakan sebagian besar petani lebih memprioritaskan pekerjaan pertanian yang memberikan penghasilan langsung. Nah, keterbatasan ekonomi ini menyebabkan tingkat partisipasi petani, baik berupa tenaga, waktu, dalam kegiatan belanja dengan integrasi dan gotong royong menjadi terbatas. Namun, partisipasi petani cenderung meningkat ketika kerusakan irigasi memberikan dampak langsung terhadap lahan dan hasil pertanian mereka. Yang kedua, indikator kondisi sosial cukup mendukung pelaksanaan program. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Tanah Datar, secara umum mendukung pelaksanaan program ini. Dukungan tersebut terlihat dari sikap positif masyarakatnya, khususnya petani yang memandang perbaikan irigasi sebagai kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian dan sumber penghidupan mereka. Yang selanjutnya pada indikator kondisi politik, di mana ditemukan mendukung implementasi program. Berdasarkan temuan penelitian, dukungan tersebut terlihat dari ditetapkannya program perbaikan irigasi sebagai salah satu program unggulan atau program pemerintah Kabupaten Tanah Datar periode 2021 sampai 2026. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menempatkan sektor irigasi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Selain itu, dukungan politik juga terlihat dari keterlibatan kepala daerah atau bupati Kabupaten Tanah Datar dalam meninjau beberapa pelaksanaan kegiatan perbaikan irigasi di lapangan. Selanjutnya, variabel disposisi implementor. Disposisi implementor berkaitan dengan tingkat penerimaan atau penolakan implementor terhadap sebuah kebijakan. Sikap tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pertama, indikator respon implementor. Berdasarkan temuan penelitian Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian sebagai organisasi pelaksana program menunjukkan sikap mendukung terhadap pelaksanaan program unggulan perbaikan irigasi. Selain itu, implementer juga menilai bahwa program ini memberikan manfaat yang nyata bagi petani, terutama dalam mengatasi permasalahan distribusi air yang selama ini menjadi kendala dalam kegiatan pertanian. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementer menerima tujuan dan substansi program yang dijalankan. Tidak adanya penolakan dari pelaksana menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan program dengan pandangan implementer. Yang kedua, indikator kognisi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementer dari Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar telah memahami tujuan utama dari adanya program unggulan perbaikan irigasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021 sampai 2026 serta Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang roadmap pelaksanaan program unggulan. Selain itu, diketahui bahwa pelaksanaan yang telah memiliki pengalaman dan dalam kegiatan perbaikan irigasi cenderung lebih memahami prosedur dan kebutuhan teknis pelaksanaan dibandingkan pelaksana yang pengalaman kerjanya masih terbatas. Selanjutnya, pada indikator intensitas disposisi implementer, ditemukan telah mendukung pelaksanaan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementer dari Dinas Pertanian dan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan kemauan yang kuat dalam menjalankan program unggulan perbaikan irigasi. Meskipun menghadapi berbagai kendala selama proses implementasi, seperti kerusakan irigasi yang cukup berat, keterbatasan sumber daya, maupun faktor cuaca, implementer dari Dinas Pertanian maupun Dinas PUPRP tidak menjadikan hambatan tersebut sebagai alasan untuk menghentikan program. Selain itu, tingginya intensitas disposisi implementer juga dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap pentingnya program perbaikan irigasi bagi masyarakat, khususnya petani. Selanjutnya, bab 6 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar masih belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala pada beberapa indikator teori yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, indikator keadilan belum sepenuhnya optimal karena pemerataan pelaksanaan program masih terbatas akibat luasnya jaringan irigasi yang harus ditangani. Selanjutnya, pada variabel sumber daya, masih terdapat keterbatasan baik pada sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Pada variabel komunikasi antara organisasi dan kegiatan pelaksana, meskipun komunikasi
Dan koordinasi antar instansi telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala berupa kurang maksimalnya komunikasi dengan pihak kecamatan, tumpang tindih pekerjaan antar dinas pelaksana, serta ketidaksinkronan jadwal kegiatan antar instansi yang mempengaruhi efektivitas koordinasi. Selanjutnya, pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik, masih terdapat hambatan pada indikator kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Pada indikator kondisi ekonomi, keterbatasan pendapatan petani menyebabkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan swakelola, gotong royong maupun pembelian irigasi belum optimal. Sementara itu, pada indikator kondisi sosial, meskipun masyarakat menunjukkan dukungan dan antusiasme yang cukup baik, tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam tahap pemeliharaan jaringan irigasi masih relatif rendah. Adapun dari aspek politik, implementasi program telah memperoleh dukungan melalui penetapan program perbaikan irigasi sebagai salah satu program unggulan daerah. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil temuan peneliti terkait implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, berkelanjutan, penambahan tenaga teknis yang kompeten, serta pendampingan intensif kepada P3A dan kelompok tani. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian perlu meningkatkan ketersediaan kualitas dan pemeliharaan fasilitas pendukung program untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Yang ketiga, Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian perlu memperjelas batas kewenangan pada jaringan irigasi sederhana guna mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan antar instansi. Yang keempat, Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kecamatan, nagari, P3A, dan kelompok tani melalui pertemuan rutin serta penyelarasan jadwal kegiatan. Yang kelima, Dinas PUPRP dan Dinas Pertanian, pemerintah kecamatan, dan pemerintah nagari perlu meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan irigasi melalui sosialisasi dan penguatan kegiatan gotong royong. Yang keenam, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu mempertahankan dan memperkuat dukungan politik terhadap program unggulan perbaikan irigasi melalui komunikasi, koordinasi, dan pengawasan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.